Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya, Dr. Mangasa Agustinus Sipahutar, akan membahas salah satu topik dalam ekonomi moneter, yaitu tentang kebijakan fiskal dan moneter dalam model ISLM. Model ISLM dapat membantu para pembuat kebijakan ekonomi untuk memprediksi atau meramalkan apa yang akan terjadi pada output agregat dan suku bunga ketika para pembuat kebijakan tersebut memutuskan untuk menaikkan suplai uang atau menaikkan belanja pemerintah. Dalam hal ini, model ISLM dapat membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting mengenai kegunaan dan efektivitas kebijakan fiskal dan moneter dalam mempengaruhi aktivitas perekonomian. Lalu pertanyaan bagi kita sekarang, manakah dari kedua kebijakan tersebut yang lebih baik? Apakah kebijakan fiskal atau kebijakan moneter? Ambil saja contoh, kapankah sebetulnya kebijakan moneter itu lebih efektif dibandingkan kebijakan fiskal ketika tujuannya adalah mengendalikan tingkat output agregat? Lalu, dalam kerangka kebijakan fiskal, mana yang lebih efektif? Apakah melalui perubahan belanja pemerintah atau melalui perubahan pajak? Selanjutnya, dalam kerangka kebijakan moneter, mana yang lebih baik bagi otoritas moneter? Apakah melalui perubahan suplai uang atau melalui perubahan suku bunga? Nah, hal-hal inilah yang nantinya akan bisa dijawab oleh model ISLM ini, sehingga para pembuat kebijakan dapat meramalkan atau memprediksi apa yang akan terjadi dari setiap kebijakan yang mereka ambil. Sebelum kita masuk kepada model ISLM, pertama-tama kita akan membahas tentang kurva IS. Kurva IS adalah hubungan antara suku bunga dengan output agregat. Hubungan antara suku bunga dengan output agregat adalah downward sloping, sebagaimana kurva di bagian atas slide ini. Kurva IS1 adalah hubungan antara suku bunga dengan agregat output. Hubungannya bersifat negatif, artinya adalah ketika suku bunga naik, maka output agregat akan menurun, demikian sebaliknya. Kalau suku bunga turun, maka output agregat akan meningkat. Oleh karena itu, pada kurva IS dalam hal ini adalah IS1, maka perubahan suku bunga akan
mempengaruhi output agregat di sepanjang kurva IS1. Ceteris paribus variabel-variabel lain. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kurva IS ini adalah keseimbangan dari keseimbangan pasar barang. Atau kurva IS adalah equilibrium dari equilibrium pasar barang. Nah, pasar barang itu direpresentasikan oleh kurva yang ada di bagian bawah slide ini, yaitu hubungan antara agregat demand dan agregat output. Agregat demand itu adalah fungsi dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Pada bagian yaitu pada garis diagonal 45 derajat, di mana Y persis sama dengan YAD. Ini adalah Keynesian cross, ya, garis Keynesian yang menyatakan bahwa agregat demand persis sama dengan agregat output. Lalu kita sekarang melihat kurva agregat demand 1, yaitu yang berwarna hitam, YAD1, dengan equilibrium ada di titik A. Di titik A, agregat outputnya adalah YA. Katakanlah YAD1 ini adalah fungsi dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Ketika salah satu dari komponen GDP ini naik, maka otomatis kurva YAD1 akan bergeser ke atas menjadi Y2AD. Dengan demikian, keseimbangannya sekarang berada di titik A aksen, dengan output agregat ada di YA aksen. Dari equilibrium pasar barang ini yang ada di bagian bawah slide, Anda perhatikan, Anda hubungkan itu ke kurva IS di bagian atas slide ini. Titik YA persis sama yang ada di pasar barang maupun di kurva IS. Titik YA itu bersesuaian antara equilibrium di titik A yang ada di kurva bagian bawah dengan equilibrium di titik A yang ada di kurva IS bagian atas pada tingkat suku bunga IA. Nah, ketika salah satu komponen GDP itu naik, maka terjadi pergeseran kurva YAD1 ke YAD2. Equilibrium sekarang berada di titik A aksen dengan output di YA pada kurva bagian bawah, dan itu persis sama dengan yang ada di bagian atas di kurva IS, di mana equilibrium A aksen itu persis sama dengan A aksen di bagian kurva bagian atas dengan tingkat suku bunga IA. Oleh karena itu, kenaikan dari salah satu komponen GDP akan menggeser kurva IS bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, dalam hal ini, dalam kurva IS di bagian atas, kita perhatikan kurva IS1 bergeser ke kanan pada tingkat suku bunga yang sama, output agregatnya sekarang meningkat dari YA menjadi YA aksen. Ini mengapa bisa bergeser ke kanan? Pergeseran ke kanan itu akibat adanya perubahan
dari komponen-komponen GDP, yaitu konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Nah, terjadi kenaikan dari salah satu komponen GDP itu mengakibatkan kurva IS1 bergeser ke kanan ke IS2 dan menghasilkan output yang lebih tinggi. Sebaliknya, kalau salah satu komponen GDP itu menurun, maka kurva IS1 akan bergeser ke kiri yang mengakibatkan output yang lebih rendah. Oleh karena itu, hal-hal yang membuat kurva IS itu bergeser adalah jika terjadi perubahan pada komponen konsumsi, perubahan pada komponen investasi, perubahan pada komponen belanja pemerintah, dan perubahan pada komponen ekspor neto. Jadi inilah mengapa terjadi pergeseran di kurva IS. Sekali lagi, jika hanya karena pengaruh suku bunga, maka yang terjadi adalah pergerakan di sepanjang kurva IS, ceteris paribus variabel lain. Namun, jika salah satu komponen dari GDP itu berubah, maka kurva IS akan bergeser bisa ke kanan atau sebaliknya bisa ke sebelah kiri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kurva LM. Kurva LM adalah kurva yang menghubungkan antara suku bunga dengan output agregat. Persis sama seperti kurva IS, hanya saja kurva LM ini bentuknya adalah upward sloping. Ketika suku bunga naik, maka output juga meningkat. Ketika suku bunga turun, maka outputnya juga turun. Atau bisa dikatakan bahwa hubungan antara suku bunga dengan output agregat adalah positif. Nah, dari mana kurva LM ini bisa bergeser? Anda perhatikan kurva yang di sebelah kanan, yang merupakan hubungan antara suku bunga dengan keseimbangan uang real. Kurva ini adalah keseimbangan antara permintaan uang MD garis yang downward sloping warna hitam dan kurva supply uang M1S yang berbentuk vertikal. Kurva permintaan uang itu bentuknya downward sloping, artinya ketika suku bunga naik maka permintaan uang akan turun, demikian pula sebaliknya. Sedangkan kurva supply uang itu bentuknya vertikal, artinya adalah bahwa supply uang dari bank sentral tidak dipengaruhi oleh suku bunga. Nah, apa yang terjadi ketika bank sentral di kurva di sebelah kanan ini menambah supply uang? Maka yang terjadi adalah kurva M1S akan bergeser ke kanan. Dengan demikian jumlah uang akan semakin besar dan dampaknya adalah suku bunga yang semula di IA akan turun ke IA aksen. Keseimbangan yang semula di titik A akan menjadi ke titik A aksen. Nah, dari kurva yang sebelah kanan Anda perhatikan kurva yang sebelah kiri, yaitu kurva LM. Di LM1, kurva LM1 adalah keseimbangan dari keseimbangan kurva
pasar uang yang ada di sebelah kanan, di mana titik A yang di sebelah kanan persis sama dengan titik A yang di sebelah kiri di kurva di kurva LM, maaf, dengan suku bunganya adalah di IA. Ketika tadi suplai uang bertambah yang mengakibatkan M1S bergeser ke kanan menjadi M2S, dampaknya bagi kurva LM adalah terjadi pergeseran kurva LM1 ke kanan ke LM2. Dan akibatnya adalah keseimbangannya berubah dari titik A ke titik A aksen, di mana suku bunga yang semula di IA turun ke IA aksen. Dan di sini agregat output tetap berada di titik YA. Nah, inilah yang pertama yang mengakibatkan kurva LM itu bisa bergeser. Jadi yang pertama adalah perubahan pada suplai uang. Perubahan yang kedua yang mengakibatkan pergeseran kurva LM adalah perubahan pada permintaan uang. Anda perhatikan kurva yang di sebelah kanan, sama seperti di slide sebelumnya. Kurva ini adalah kurva pasar uang, hubungan antara suku bunga dengan keseimbangan uang real. Pertama-tama, kurvanya adalah M1D dengan keseimbangannya ada di titik A yang berwarna hitam dan suku bunganya adalah di IA. Nah, M1D ini berhubungan dengan tingkat pendapatan tertentu, katakanlah pendapatan YA, ya, pendapatan YA. Ketika pendapatannya naik, ketika pendapatan masyarakat naik, maka tentu kurva M1D YA akan bergeser ke kanan menjadi M2D YA aksen. Akibatnya adalah suku bunga akan naik karena equilibrium bergeser dari titik A ke titik A aksen yang berwarna biru. Nah, apa akibatnya ke kurva LM yang ada di sebelah kiri? Yang semula kurva LM1 dengan equilibrium di titik A dengan suku bunga IA dan agregat output YA, akibat kenaikan pendapatan tadi yang mengakibatkan suku bunga naik, maka kurva LM1 akan bergeser ke kiri. Keseimbangannya atau equilibriumnya sekarang berada di titik A aksen dan suku bunganya naik dari IA menjadi IA aksen dengan agregat output tetap di YA. Nah, sekarang Anda memahami bahwa faktor kedua yang bisa mengakibatkan pergeseran kurva LM adalah perubahan dari permintaan uang. Sekarang kita lanjutkan kepada kurva berikutnya untuk melihat respon terhadap perubahan kebijakan moneter. Nah, kurva ini adalah kurva ISLM, ya inilah model ISLM itu. Ya, kurva ini adalah equilibrium dari equilibrium pasar barang dan equilibrium pasar uang. Equilibrium pasar barang itu direpresentasikan oleh kurva IS dan equilibrium dari equilibrium pasar uang itu direpresentasikan oleh kurva LM. Nah, jadi kurva ISLM di
kurva ini adalah hubungan antara suku bunga dengan agregat output. Sekarang kita perhatikan kurva IS yang berwarna hitam dan kurva LM1 yang berwarna hitam. Equilibriumnya berada di titik 1 dengan suku bunganya ada di I1 dan outputnya ada di Y1. Kalau terjadi ekspansi moneter, jumlah uang bertambah, maka kurva LM1 akan bergeser ke kanan menjadi LM2. Akibat ekspansi moneter itu, maka sekarang keseimbangan atau equilibrium berada di titik 2, dan akibat dari ekspansi moneter itu, maka suku bunga akan turun dari I1 ke I2. Equilibrium sekarang berada di titik 2 dengan output berada di Y2. Oleh karena itu, kebijakan moneter dalam kurva ini, kebijakan ekspansi moneter akan meningkatkan output agregat. Ya, sama seperti yang sebelumnya, dengan menambah jumlah uang beredar di slide sebelumnya, maka kurva LM itu akan bergeser ke kanan yang mengakibatkan suku bunga mengalami penurunan. Dan penurunan suku bunga itu akan menghasilkan kenaikan output dari Y1 ke Y2. Nah, kalau yang tadi adalah respon terhadap kebijakan moneter, di sini kita akan lihat bagaimana respon terhadap kebijakan fiskal. Kurva awalnya adalah yang berwarna hitam, IS1 dengan LM1. Equilibrium ada di titik 1, dan suku bunga ada di I1, output agregatnya ada di Y1. Karena ini menyangkut kurva IS yang bergeser, tadi kita sudah membahas pergeseran kurva IS bisa terjadi akibat perubahan pada konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Katakanlah di sini pemerintah menambah belanja pemerintah. Oleh karena itu, maka kurva IS1 akan bergeser ke kanan menjadi IS2. Dampaknya adalah terjadi kenaikan suku bunga dari I1 ke I2, tapi sekaligus juga terjadi kenaikan output dari Y1 ke Y2. Nah, sekarang Anda bisa melihat bagaimana respon perekonomian yang ditimbulkan oleh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ketika tadi di slide sebelumnya, kebijakan moneter itu menurunkan suku bunga sekaligus menaikkan output, kalau kebijakan fiskal, dia akan menaikkan suku bunga sekaligus menaikkan output. Selanjutnya kita akan membahas tentang efektivitas kebijakan moneter versus kebijakan fiskal. Slide yang di sebelah kiri adalah respon terhadap kebijakan ekspansi fiskal. Dan slide yang di sebelah kanan adalah respon terhadap kebijakan ekspansi moneter. Nah, Anda perhatikan kurva yang di sebelah kiri. Ekspansi kebijakan fiskal akan menggeser kurva IS ke kanan dari IS1 ke IS2. Ketika kurva LM di sini bentuknya vertikal, artinya
kurva LM itu tidak dipengaruhi oleh suku bunga, maka ekspansi fiskal hanya akan menaikkan suku bunga, tetapi tidak ada dampaknya pada output agregat. Berbeda dengan kurva di sebelah kanan, kebijakan fiskal yang ekspansif yang mengakibatkan pergeseran kurva LM1 ke LM2, semula suku bunganya ada di I1 dengan equilibrium di titik 1 dan outputnya di Y1, akibat ekspansi moneter, maka yang terjadi adalah suku bunga menurun dan output meningkat. Jadi di sini Anda bisa membedakan atau efektivitas dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu Anda bisa perhatikan di sini bahwa kebijakan fiskal itu hanya akan menaikkan suku bunga sementara outputnya tetap, tetapi kebijakan moneter menurunkan suku bunga sekaligus menaikkan output. Selanjutnya kita akan membahas tentang money supply target, ya, target supply uang versus suku bunga atau interest rate. Mana sebetulnya yang lebih baik? Apakah bank sentral itu membuat target terhadap suplai uang, menetapkan target terhadap jumlah uang, atau menetapkan target suku bunga yang ingin dicapainya? Untuk itu, kita masuk kepada model ISLM untuk bisa menentukan mana yang lebih baik, apakah money supply target ataukah interest rate target. Nah, di sini ada dua hal nanti yang akan Anda perhatikan. Pertama adalah ada kurva IS yang tidak stabil dan ada kurva LM yang tidak stabil. Nah, ini slide yang ada di hadapan Anda adalah ketika kurva IS tidak stabil, tetapi kurva LM-nya stabil. Nah, kita lihat yang pertama. Kejadian yang pertama adalah di IS1 garis IS1 yang berwarna hitam dan kurva LM money supply target yang garis hitam juga. Di sini disebutkan bahwa kurva IS itu tidak stabil. Oleh karena itu, kurva IS bisa bergerak ke kanan, bisa bergerak ke kiri. Tetapi karena kurva LM stabil, dia akan tetap di kurva LM bintang, sebagaimana yang disajikan di kurva ini. Anda perhatikan sekarang, semula di titik atau di tingkat suku bunga I bintang yang dianggap sebagai target suku bunga, sementara kurva LM bintang itu dianggap sebagai target suplai uang. Ketika IS bintang ini yang tidak stabil, dia bergeser ke kiri atau ke kanan, maka tentu ada dampaknya terhadap agregat output. Kita lihat yang pertama, katakanlah kurva IS bintang ini bergeser ke kiri, menjadi IS aksen 1,
yang di sebelah bawah, garis putus-putus yang di sebelah bawah, maka equilibriumnya adalah titik potong antara interest rate target dengan agregat output di Y1 aksen yang berwarna biru. Kemudian equilibrium dari IS aksen itu dengan kurva LM bintang ada di YM aksen. Nah, equilibrium semula berada di titik Y bintang dengan suku bunga Y bintang. Lalu karena dia tidak stabil, katakanlah dia kurva IS itu bergeser ke kanan, ke garis putus-putus IS double aksen. Anda perhatikan sekarang equilibriumnya ada di agregat output YM double aksen, ya, di sebelah kanan dari Y bintang. Itu adalah perpotongan antara IS double aksen dengan LM bintang. Nah, kalau berdasarkan target suku bunga, maka equilibriumnya ada di perpotongan antara I bintang dengan IS double aksen. Dan outputnya ada di YI double aksen. Nah, Anda perhatikan di sini bahwa dengan tidak stabilnya kurva IS, ada beberapa agregat output yang kemungkinan bisa terjadi. Ada Y1 aksen, ada YM aksen, ada Y bintang, ada YM double aksen, dan ada YI double aksen. Kalau berdasarkan interest rate target, maka Anda bisa lihat kurva IS1 yang garis putus-putus, kurva IS aksen yang di sebelah kiri, outputnya akan berada di YI aksen dan di Y bintang. Jadi kemungkinan dia bergeraknya adalah dari YI aksen ke Y bintang. Selanjutnya, kalau dia kurva IS bintang itu bergeser ke kanan ke IS double aksen, maka dengan interest rate target, outputnya kemungkinannya adalah dari Y bintang ke YI bintang. Nah, itu adalah kalau menggunakan interest rate target. Nah, bagaimana kalau menggunakan money supply target? Ya, menggunakan LM bintang. Kalau di LM bintang, apabila kurva IS tadi yang tidak stabil itu bergeser ke kiri di IS aksen, maka equilibrium yang pertama adalah di YM aksen. Perpotongan antara LM bintang dengan IS aksen. Lalu equilibrium pertama adalah perpotongan antara LM bintang dengan IS bintang dengan agregat output berada di Y bintang. Jadi selisihnya adalah dari YM aksen ke Y. Lalu, kalau kurva IS yang tidak stabil itu bergeser ke kanan ke IS double aksen, garis putus-putus yang di sebelah kanan,
Dengan menggunakan LM bintang sebagai money supply target, maka equilibriumnya sekarang adalah perpotongan antara money supply target yaitu LM bintang dengan IS double accent. Perpotongannya berada tepat di YM double accent. Nah, di sini yang penting Anda perhatikan adalah jarak dari pergeseran output itu. Kalau menggunakan interest rate target atau target suku bunga, maka akan terjadi fluktuasi agregat output yang cukup tinggi dan lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan money supply target. Y bintang, jarak antara Y bintang ke Y1 aksen lebih besar daripada jarak antara Y bintang dengan YM aksen. Demikian juga jarak antara YI double aksen dengan menggunakan interest rate target jauh lebih besar dibandingkan dengan menggunakan money supply target yang outputnya berada di YM double accent. Nah, di dalam perekonomian, fluktuasi yang besar itu tidak diinginkan. Oleh karena itu, maka yang dipilih di sini adalah yang fluktuasi outputnya yang paling rendah. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah jika kurva IS tidak stabil dan kurva LM itu stabil, maka yang digunakan adalah money supply target. Berikutnya kita akan melihat apa yang terjadi kalau kurva LM-nya tidak stabil, tetapi kurva IS-nya stabil. Penjelasannya sama seperti sebelumnya. Di sini equilibrium yang pertama adalah di Y bintang. Money supply targetnya itu adalah LM. Dimulai dari LM bintang. Karena dia tidak stabil, dia bisa bergeser ke atas, bisa bergeser ke bawah, atau bisa bergeser ke kiri atau ke kanan. Nah, ketidakstabilan itu akan menghasilkan perubahan di sisi output. Kalau menggunakan interest rate target yang semula equilibriumnya berada di I bintang, di suku bunga I bintang, dan outputnya berada di Y bintang, ketika LM bintang yang tidak stabil itu bergeser ke kiri, maka sekarang equilibriumnya akan berada di titik YM aksen. Ya, YM aksen yaitu agregat output di sebelah kiri dari Y bintang. Ketika kurva LM yang tidak stabil itu bergeser ke kanan, maka outputnya sekarang berada di YM double accent. Nah, di sini karena konsepnya adalah gejolak fluktuasi dari output yang besar tidak diinginkan, dan kita lebih cenderung mentolerir fluktuasi agregat output yang lebih kecil, maka jika kurva LM itu tidak stabil, tetapi kurva IS-nya stabil, maka yang digunakan adalah interest rate target.
Lalu selanjutnya kita akan masuk kepada model ISLM in the long run. Di sini kita akan membahas respon dari kenaikan suplai uang di dalam perekonomian. Kurva semula adalah kurva IS1 dan LM1, di mana equilibriumnya berada di titik 1, dengan suku bunga ada di I1 dan outputnya ada di output natural atau output normal. Nah, ketika Bank Sentral menetapkan ekspansi moneter, maka yang terjadi adalah pergeseran kurva LM1 ke LM2 yang mengakibatkan perubahan dari tingkat equilibrium dari titik 1 ke titik 2. Dan dampaknya adalah suku bunga yang semula di I1 akan mengalami penurunan ke I2 dan menghasilkan output agregat yang meningkat di Y2. Namun demikian, karena output agregat yang di Y2 ini lebih tinggi dari output alamiah, dari tingkat output alamiah atau natural, maka perlahan-lahan equilibrium di titik 2 itu akan bergeser ke atas, LM2 perlahan-lahan akan naik terus, sampai akhirnya dia kembali ke equilibrium di titik 1, dan suku bunga kembali lagi ke I1, dan output kembali ke tingkat alamiahnya di YN. Selanjutnya, kita akan melihat respon dari kenaikan pada belanja pemerintah. Nah, di sini kurva semula adalah IS1 dan LM1. Suku bunganya ada di I1, outputnya ada di output natural YN, dan equilibrium ada di titik 1. Kalau pemerintah menaikkan belanja pemerintah, maka yang terjadi adalah ekspansi fiskal. Ekspansi fiskal ini akan menghasilkan pergeseran dari IS1 ke IS2. Dan akibatnya adalah suku bunga naik ke I2, equilibrium berada di titik 2, dan outputnya ada di Y2. Nah, Anda perhatikan sekarang, karena output Y2 ini lebih tinggi dari output alamiah YN, maka yang terjadi adalah proses adjustment, ya, penyesuaian secara dinamis. Kurva LM ini akan menyesuaikan dirinya dengan melakukan pergeseran dari semula LM1 ke LM2 melalui kontraksi moneter, melalui pengurangan dari suplai uang, dan perlahan-lahan akibat kontraksi itu suku bunga akan naik ke I2 aksen, equilibrium sekarang berada di titik 2 aksen, dan output akan kembali ke titik YN atau output alamiah.
Selanjutnya kita akan membahas ISLM model dan agregat demand. Ya, kurva AD. Di sini Anda perhatikan bagaimana caranya untuk mendesain kurva agregat demand yang berasal dari kurva ISLM. Anda perhatikan kurva di sebelah kiri, yaitu kurva ISLM, yang semula adalah IS dan LM1, LM pada harga P1, equilibriumnya ada di titik 1, suku bunganya ada di I1, dan outputnya ada di Y1. Ketika harga naik di P2, maka kurva LM akan bergeser ke kiri akibat kenaikan harga dari P1 ke P2. Dampak kenaikan harga itu yang mengakibatkan pergeseran kurva LM, maka sekarang equilibrium berada di titik 2 dan suku bunga naik dari I1 ke I2 yang berakibat kepada penurunan output dari Y1 ke Y2. Selanjutnya, jika harga berlanjut mengalami kenaikan ke P3, maka kurva LM itu akan bergeser ke kiri ke LM P3. Dampaknya adalah suku bunga naik lagi dari I2 ke I3, equilibrium berada di titik 3, dan outputnya menurun ke Y3. Nah, kurva ini akan bersesuaian dengan kurva yang di sebelah kanan. Kurva yang di sebelah kanan adalah kurva agregat demand, kurva AD, yang merupakan hubungan antara price level dengan agregat output. Price level di sini adalah CPI, ya, indeks harga konsumen. Nah, Anda perhatikan kurva yang di sebelah kiri, titik-titik equilibrium 1, 2, dan 3 itu bersesuaian dengan titik 1, 2, dan 3 di kurva agregat demand di sebelah kanan. Equilibrium di titik 1 adalah equilibrium IS dengan kurva LM pada harga P1. Nah, Anda perhatikan di sebelah kanan, pada harga P1 equilibriumnya adalah di titik 1 dan outputnya adalah di Y1. Lalu di titik 2 yang di sebelah kiri itu adalah perubahan dari equilibrium akibat kenaikan harga menjadi P2. Nah, ini juga kurva yang di sebelah kanan, harga naik dari P1 ke P2 dan equilibrium sekarang berada di titik 2. Outputnya menurun. Selanjutnya sama seperti di equilibrium 3, itu adalah akibat kenaikan harga ke P3 di sebelah kiri, mengakibatkan penurunan output dari Y2 ke Y3. Nah, sekarang Anda gabungkan titik-titik 1, 2, dan 3 di kurva di sebelah kanan, inilah yang disebutkan dengan kurva agregat demand. Jadi kurva agregat demand itu yang merupakan hubungan antara tingkat harga dan output agregat. Bentuknya adalah downward sloping, artinya ketika tingkat harga turun maka output naik, demikian sebaliknya. Oleh karena itu, kurva agregat demand ini adalah representasi dari kurva ISLM. Ya. Jadi kalau tadi kurva ISLM adalah equilibrium dari equilibrium pasar barang dan equilibrium pasar uang, maka kurva AD ini adalah equilibrium dari equilibrium model
ISLM. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana terjadinya pergeseran dari kurva agregat demand akibat adanya pergeseran pada kurva ISLM. Katakanlah di kurva yang di sebelah kanan, ya, Anda perhatikan kurva yang di sebelah kanan. Katakanlah terjadi ekspansi fiskal, di mana terjadi kenaikan ekspor neto. Ketika terjadi kenaikan ekspor neto, maka dari semula kurva ISLM yang di sebelah kanan ini berada di equilibrium A dengan tingkat suku bunga IA dan output YA, maka akibat kenaikan ekspor neto, maka IS1 akan bergeser ke kanan ke IS2 yang mengakibatkan suku bunga naik menjadi IA aksen dan output naik ke YA aksen. Sekarang equilibrium bergeser dari titik A ke titik A aksen. Nah, LM1 ini bersesuaian dengan harga di tingkat A, PA. Nah, Anda perhatikan kurva yang di sebelah kiri. Kurva di sebelah kiri ini, AD1, mewakili kurva IS1 yang di sebelah kanan dengan kurva LM1 pada harga PA. Ya, equilibrium ada di titik A. Ini sesuai dengan kurva yang di sebelah kanan, equilibriumnya ada di titik A pada tingkat harga PA dan output di YA. Nah, ketika di sebelah kanan terjadi ekspansi fiskal akibat kenaikan ekspor neto, maka kurva IS bergeser ke kanan dari IS1 ke IS2 yang mengakibatkan kenaikan suku bunga pada kurva LM yang sama di tingkat harga PA, maka dampaknya adalah di sebelah kiri kurva agregat demand itu mengalami pergeseran dari AD1 ke AD2 pada tingkat harga PA, maka yang terjadi adalah kenaikan output dari yang semula di YA menjadi YA aksen. Kita lanjutkan. Pergeseran dari kurva agregat demand yang bersumber dari pergeseran kurva LM. Kalau tadi adalah pergeseran kurva AD, akibat pergeseran kurva IS. Nah, sekarang kita akan melihat pergeseran kurva AD, agregat demand, akibat pergeseran kurva LM. Anda perhatikan kurva yang di sebelah kanan, semula adalah IS1 yang berwarna hitam dengan LM1 yang bersesuaian dengan tingkat harga PA, equilibriumnya ada di titik A, suku bunganya ada di IA, dan outputnya ada di YA. Terjadi ekspansi moneter yang mengakibatkan kurva LM1 bergeser ke kanan ke LM2 pada tingkat harga yang sama di PA. Akibatnya adalah akibat ekspansi moneter tersebut, maka suku bunga yang semula di IA akan turun ke IA aksen, equilibrium sekarang berada di titik A aksen, dan output naik dari YA ke YA aksen.
Anda perhatikan kurva yang di sebelah kiri yang merupakan kurva agregat demand yang semula ada di AD1 adalah representasi dari equilibrium antara IS1 di sebelah kanan dengan LM1 pada tingkat harga PA dengan equilibrium ada di titik A, maka agregat demand yang ada di sebelah kiri yang merupakan hubungan antara harga dengan output, equilibrium di titik A dengan tingkat harga PA dan output ada di YA. Akibat pergeseran kurva LM sebagai dampak dari ekspansi moneter, maka kurva agregat demand 1 akan bergeser ke kanan pada tingkat harga yang sama, equilibrium sekarang berada di titik A aksen, dan outputnya naik dari YA ke YA aksen. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah ketika terjadi ekspansi moneter yang menggeser kurva LM itu ke kanan, dampaknya adalah output akan meningkat pada tingkat harga yang sama. Demikian model ISLM ini yang baru saja kita bahas bisa memprediksi apa yang terjadi pada perekonomian akibat terjadinya perubahan-perubahan baik dari sisi suku bunga, aspek moneter, maupun dari aspek fiskal yang direpresentasikan oleh kurva IS. Sekali lagi, kurva IS itu adalah kurva dari kebijakan fiskal, kurva LM adalah kurva dari kebijakan moneter, dan kedua kurva itu ISLM itu dapat digabungkan menjadi satu kurva yang disebutkan dengan kurva agregat demand. Sampai di sini pembahasan kita tentang model ISLM dan bagaimana kebijakan fiskal dan moneter itu bisa mempengaruhi perekonomian dan dapat diprediksi melalui model ISLM. Demikian, saudara-saudari, terima kasih. Semoga bermanfaat.